Perkenalkan, nama saya Wahyu Widianto dengan NPM 07266. Sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang langkah-langkah percobaan pada modul kelima, yakni mengenai DNS. Pertama-tama kita masuk terlebih dahulu ke Ubuntu kita. Di sini sudah saya siapkan untuk Ubuntu server yang versi desktop, bukan yang CLI, dan Ubuntu client, satu Ubuntu client. Nah, untuk Ubuntu desktop ini atau Ubuntu server yang saya gunakan ini, pastikan adapternya dia menggunakan bridge adapter. Kemudian kalau misalnya kita cek, di sini dia sudah menggunakan DHCP dari server Windows saya. Jadi kalau misalnya saya ping di sini, ping google.com, harusnya dia sudah memiliki koneksi internet. Nah, di sini dia bisa connect ke Google, artinya dia punya koneksi internet. Kalau misalnya kita lihat di interface-nya, network interfaces. Nah, di sini dia masih menggunakan DHCP. Nah, ini kita biarkan terlebih dahulu untuk melakukan proses instalasi. Nah, pastinya kita masuk terlebih dahulu dalam rootnya, kemudian kita lakukan instalasi package yang namanya bind 9. Jadi kita bisa ketikkan apt get install bind 9. Kita enter. Nah, di sini berhubung saya sudah melakukan instalasi, karena sebelumnya instalasinya sangat lama, jadi saya instalasi terlebih dahulu di awal sebelum saya record. Nah, di sini sudah terinstall, maka kita bisa lanjut ke proses selanjutnya. Di selanjutnya kita akan rubah interface yang tadi. Nah, karena kita sudah tidak menggunakan koneksi internet, jadi interface yang ini kita ubah ke static. Kemudian kita beri ganti addressnya, yakni 192.168.1.1. Dan untuk netmasknya kita isi seperti ini. Nah, untuk network dan gateway-nya kita biarkan saja, tidak usah kita isi. Tapi kalau misalnya mau diisi tidak apa-apa, tapi saya mau seperti ini. Jadi bisa langsung keluar Ctrl+X, Y, enter. Kita save, kita coba clear, kita restart. /etc/init networking restart. Kalau kita cek if config, nah di sini dia masih belum berubah. Kita bisa lakukan flash IP addr flash dev inp 0s3. Kemudian kita lakukan restart kembali. Kita cek if config-nya, dan dia sudah berubah ke alamat statik yang kita setting tadi. Selanjutnya untuk langkah yang ketiga, yakni kita akan melakukan konfigurasi pada file paket bind-nya. Jadi kita bisa ketikkan nano/etc bind, namanya adalah ini name, kemudian conf.local. Nah, seperti ini kita enter. Sini masih belum ada apa-apa. Kita akan buat sebuah zona baru atau domain baru di sini. Jadi kita bisa ketikkan zone, kemudian tanda petik 2, misalnya jarcom.com, dan kurang buka, kita tutup di akhir. Sini kita kasih dia bahwa domain ini bersifat master, jadi kita berikan type master. Kemudian untuk filenya, file database-nya, kita arahkan dia ke /etc/bind/db.jarcom. Nah, ini sebenarnya masih belum ada database.jarcom ini, nanti kita akan buat. Kemudian untuk yang zona yang kedua, kita isikan dengan alamat ini 1.168.192 in main addr.arpa. Nah, seperti ini. Kurang buka, kurang tutup. Dan ini merupakan definisi IP dari domain yang akan dibuat nanti. Jadi IP ini merupakan IP address dari server. Format tulisannya seperti ini ya. Nah, setelah itu isinya kita juga berikan dia sebagai master. Dan file database-nya file/etc kita arahkan ke db.192.
Jangan lupa petik tutup, titik koma. Nah, seperti ini. Setelah itu kita save Ctrl+X, Y, dan Enter. Kita clear saja ini. Setelah itu kita akan buat file database.jarcom dan database db.192 kita buat dari file yang sudah ada. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini sebenarnya sudah disiapkan sama package bind-nya. Jadi kalau misalnya kita cat /etc/bind kemudian db.local. Nah, di sini sudah ada file bind file db backup-an di sini untuk ke localhost. Jadi ini kita bisa edit. Dan untuk file db192 itu lokalnya itu ada di db127. Nah, ini merupakan file untuk db.192 nanti. Jadi kita bisa lakukan copy saja di sini. Jadi bisa cp dari /etc kemudian bind db.local kita pindahkan ke /etc bind kemudian kita rename db.jarcom. Nah, ini dia mengcopy file db lokal menjadi db.jarcom. Nah, di sini dia lakukan copy, kita enter, tidak ada masalah. Kita bisa langsung edit file db.jarcom di sini /etc/bind/db.jarcom. Kita enter. Nah, di sini sudah ada file yang sama persis dengan db lokal tadi. Nah, ini kita edit localhost-nya dengan nama domain yang kita buat tadi, jadi jarcom.com. Di sini ada titik yang di akhir, kita biarkan saja. Kemudian ini untuk localhost yang sebelahnya kita ubah menjadi jarcom.com. Ini titik terakhir kita biarkan. Kita geser ke paling bawah. Di sini juga ada localhost. Kita ubah jadi jarcom.com. Nah, ini alamat 127.0.1 kita ubah menjadi 192.168.1.1. Kemudian untuk yang baris paling akhir kita bisa hapus semuanya. Dan kita akan buat di sini adalah www, kemudian ininya A, alamatnya juga sama. Dan untuk mailnya juga sama. Oke, seperti ini. Kita bisa langsung lakukan save Ctrl+X, Y, dan Enter. Kita clear terlebih dahulu. Kemudian kita buat file. Nah, kita pakai yang ini saja. Jadi lokal ini kita ubah menjadi 127. Jadi file aslinya di db.127. Kemudian kita copy dia ke db.192. Kita enter. Nah, tidak ada masalah. Kita edit kembali nano etc bind 192. Kita enter, kita masuk di sini. Localhost-nya sama, kita ubah menjadi jarcom.com. Sebelahnya juga sama, jarcom.com. Dan untuk yang bawah localhost juga kita ubah menjadi, ini bukan jarcom.com ya, yang pertama yakni www. Dan yang kedua ini baru kita isikan domainnya lengkap dari www.jarcom.com. Nah, di yang paling depan di sini ada 1.0.0. Kita sisakan satu saja. Nah, di sini. Artinya satu ini merupakan oktet terakhir pada alamat IP yang didefinisikan pada server. Ini kita bisa langsung save Ctrl+X, Y, dan Enter. Kita clear terlebih dahulu. Setelah itu kita lakukan konfigurasi juga pada file resolve.conf. Jadi kita bisa masuk ke nano/etc resolve.conf. Nah, di sini kalau misalnya kita enter, di sini sudah ada name servernya. Ini kita komentar saja. Kita kasih pagar di depannya, kita buat name server baru dari alamat yang ada yang digunakan oleh server ini. Ini 1.1. Dan bawahnya kita kasih search ke alamat domainnya yakni jarcom.com. Nah, seperti ini. Kita save. Setelah itu kita bisa langsung melakukan restart server bind 9-nya. Jadi kita bisa ketik /etc init.d kemudian bind 9 restart. Kita enter. Tidak ada masalah, dia oke. Kemudian kita akan langsung melakukan cek pada
server DNS ini. Jadi kita bisa ketikkan perintah ns lookup. Nah, ini bisa langsung seperti ini ya. 168.1.1 atau ns lookup saja kemudian enter. Nah, di sini kita masukkan 192.168.1.1. Nah, di sini ada server yang kita buat tadi di zona yang tadi, name servernya yakni www.jarcom.com. Jadi kalau misalnya kita akses www.jarcom.com, nah di sini ya punya address yang dipakai oleh server. Kemudian kalau misalnya kita ketik mail.jarcom.com, dia juga sama, tampilannya juga sama seperti pada yang atasnya ini. Oke, pada server dia sudah terbukti jalan untuk DNS-nya. Kita akan coba pada kliennya. Oke, untuk melakukan pengecekan pada kliennya, kita menggunakan materi-materi yang sebelumnya, yakni mengenai DHCP. Jadi pastikan kliennya sudah terhubung pada alamat IP server dari Ubuntu ini. Jadi kalau misalnya kita cek di sini, nano/etc dhcp/dhcpd.conf. Di sini autoritatifnya sudah aktif. Kemudian ada subnet yang range-nya antara 2 sampai 8. Jadi kalau misalnya kita buka pada kliennya di sini, kita bisa lakukan restart terlebih dahulu atau flash terlebih dahulu IP-nya, kemudian kita restart. Setelah itu kita coba cek if config-nya di sini. Oke, ternyata dia masih belum menggunakan IP dari sini ya. Jadi kita bisa dengan hal yang sama, yakni kita flash terlebih dahulu, kemudian kita restart, kita tunggu sebentar, kita cek if config-nya. Oke, di sini dia masih belum berubah. Kalau misalnya masih belum berubah, kita bisa lakukan reboot pada kliennya. Kita reboot sebentar. Ya, pastikan untuk klien dan juga server dia menggunakan adapter yang sama. Di sini menggunakan bridge adapter. Atau kalau mau lebih aman tanpa gangguan dari Windows-nya, DHCP dari Windows, kita bisa menggunakan NUS only adapter. Nah, di sini sudah menyala, kita coba cek if config di sini. Oke, dia masih terganggu sama koneksi di Windows ya. Restart kembali, kita masuk ke subdomain i. Kita flash terlebih dahulu, kemudian kita restart. Kita cek if config-nya. Nah, dia sekarang sudah menggunakan IP subnet dari punyanya server. Jadi kalau misalnya kita coba di sini ya, berarti ns lookup, kita akses IP servernya. Ini 192.168.1.1. Di sini dia ditemukan zona yang kedua tadi, dan domain name-nya juga ketemu www.jarcom.com. Jadi kalau kita akses juga domainnya, seri ini dia juga ketemu, dia punyanya IP server, address server, dan juga kalau misalnya kita ketik mail.jarcom.com, dia juga punyanya server. Nah, artinya DNS ini sudah berhasil digunakan di kliennya atau user lain. Nah, seperti itu untuk langkah-langkah percobaan pada modul kelima. Kita akan lanjut pada modul ke-6 pada video selanjutnya. Sekian, terima kasih.